Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Safitri, NIM 211166331, mahasiswi jurusan Keperawatan Program B 2021 dari Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dan fungsi dari sistem muskuloskeletal. Baiklah, yang pertama yaitu ada os frontal, yaitu berbentuk pipi. Tulang frontal dikenal juga dengan sebutan tulang dahi. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otak, sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga, hidung, dan mata. Yang kedua yaitu ada os parietal atau tulang ubun-ubun. Tulang ini berjumlah 2. Letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah-tengah dan tepat di belakang tulang frontal. Yang ketiga yaitu ada os temporal atau tulang pelipis. Sama seperti tulang parietal, tulang temporal juga berjumlah 2, masing-masing di sebelah kiri dan kanan tulang tengkorak, dan tepat di bawah tulang parietal. Fungsi dari tulang temporal adalah membantu membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Yang keempat yaitu ada os oksipital atau tulang kepala belakang. Bentuknya pipi. Tulang oksipital terbentuk di bagian paling belakang dari tulang tengkorak. Fungsi lainnya dari tulang oksipital untuk melindungi bagian otak yang memproses penglihatan. Tulang ini juga berperan dalam mengatur pergerakan dan keseimbangan tubuh. Yang kelima ada os sphenoid atau tulang baji. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal. Fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Fungsi dari tulang ini adalah melindungi struktur otak dan saraf. Yang keenam ada os ethmoid atau tulang tapis. Letak tulang ethmoid adalah di depan tulang sphenoid. Fungsinya adalah sebagai bagian dari kumpulan tulang yang membentuk struktur rongga hidung. Yang ketujuh ada os zygomaticus. Tulang ini yang membentuk struktur pipi di wajah. Tulang ini juga berbatasan langsung dengan tulang frontal, tulang sphenoid, temporal, dan tulang maksila. Yang kedelapan ada tulang lakrimal. Tulang lakrimal adalah tulang terkecil di wajah. Tulang ini turut membentuk dinding rongga mata bagian tengah di dekat hidung. Tulang lakrimal juga terletak di dekat kantung air mata. Yang kesembilan ada tulang nasal. Tulang nasal adalah tulang yang membentuk batang hidung. Tulang ini terhitung cukup panjang jika dibandingkan dengan tulang wajah lainnya. Di os nasal ada konka nasal inferior dan vomer. Yang ke-10 yaitu ada tulang maksila. Tulang maksila adalah tulang rahang atas, tempatnya tumbuh gigi-gigi atas. Yang ke-11 ada tulang mandibula. Tulang mandibula adalah tulang rahang bawah. Tulang ini merupakan satu-satunya tulang wajah yang bisa bergerak, sebab di ujung atasnya tulang rahang bawah membentuk persendian bersama dengan dasar dari tulang kepala dan membentuk temporomandibular joints atau TMJ. Yang ke-12 ada os sternum. Fungsi tulang dada adalah melindungi organ dari cedera. Jantung dan paru-paru menjadi organ bagian dalam dada yang sangat dijaga oleh tulang sternum. Bagian sternum ada manubrium sterni atau kepala tulang dada. Ada juga corpus sterni atau badan tulang dada. Ada juga processus xiphoid atau tulang taju pedang. Bagian ribs atau costae itu ada costae vera atau tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang. Ada costae sepuri affixae atau tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Ada costae sepuri fluctuantis atau tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Yang ke-13 yaitu ada cervical. Cervical merupakan bagian spina atau tulang vertebral cervical yang paling bergerak atau mobile. Mempunyai 3 fungsi utama, yaitu menopang dan memberi stabilitas pada kepala yang memungkinkan kepala bergerak di semua bidang gerak dan melindungi struktur yang melewati spina.
terutama medula spinalis, akar saraf, dan arteri vertebrata. Spina servikal menopang kepala memungkinkan gerakan dan posisi yang tepat. Yang ke-14 ada thoracic vertebra atau tulang belakang dada. Bagian ini sedikit menekuk sehingga membentuk huruf C ke belakang yang disebut kurva kipotik. Pada gambar, tulang punggung tengah atau thoracic ditandai dengan warna ungu. Fungsi utama tulang belakang dada adalah untuk menahan tulang rusuk dan melindungi jantung dan paru-paru. Yang ke-15 ada lumbar vertebra atau tulang punggung bawah. Tulang belakang lumbar menopang bagian atas serta terhubung ke area panggul. Tulang-tulang ini membantu memberikan mobilitas dan stabilitas pada punggung dan tulang belakang, serta menjadi titik perlekatan bagi banyak otot di ligamen. Yang ke-16 yaitu ada sakrum. Ini adalah anatomi tulang belakang yang berbentuk segitiga dan terhubung ke area pinggul. Ada 5 tulang pendek pada sakrum, yaitu S1 sampai S5. Tulang sakrum dan pinggul membentuk cincin yang disebut panggul. Yang ke-17 ada coccygeal atau tulang ekor. Terdiri dari 4 tulang kecil yang membentuk potongan kecil. Tulang pada bagian bawah tulang belakang. Otot dan ligamen dasar panggul pun menempel pada tulang ekor. Yang ke-18 ada clavikula. Clavikula berguna untuk sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada supaya lengan bisa berkampanye leluasa. Meneruskan goncangan dari anggota gerak atas ke kerangka tubuh atau aksial. Yang ke-19 ada skapula. Tulang belikat atau skapula atau biasa disebut dengan shoulder blade adalah termasuk jenis tulang pipi. Bentuk tulang belikat seperti segitiga dan letaknya di tubuh bagian belakang atas posterior. Fungsinya yaitu membantu pergerakan bahu, menjaga keseimbangan bahu, mendukung pergerakan dada, dan penyambung tulang. Yang ke-20 ada humerus. Tulang ini berada di antara sendi bahu dan sendi siku. Tulang lengan atas memiliki fungsi utama yaitu sebagai tempat melekatnya banyak otot penting sekaligus mendukung pergerakan lengan. Yang ke-12 yaitu ada radius. Fungsi tulang pengumpil diantaranya adalah untuk mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Tulang pengumpil atau nama lainnya radius adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan siku dengan tangan di sisi ibu jari. Yang kedua ada ulna. Tulang hasta atau ulna merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah, sejajar dengan tulang pengumpil. Fungsi tulang hasta adalah untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Fungsi tulang hasta diketahui dapat berkembang seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Yang ke-23 yaitu ada karpal. Karpal merupakan tulang yang membentuk pergelangan tangan yang membantu pergerakan supinasi dan pronasi. Pergelangan tangan di mana untuk karpal terdiri atas 8 buah tulang-tulang. Yang ke-24 yaitu ada metakarpal. Fungsi dasar dari metakarpal adalah bertindak sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari, membentuk kerangka tangan. Yang ke-25 ada phalanges. Fungsi dari tulang jari adalah membentuk struktur pada telapak tangan Anda. Setiap tulang jari terdiri dari 3 tulang pembentuk dan hanya ibu jari yang memiliki 2 tulang pembentuk. Yang ke-26 yaitu ada femur. Tulang paha atau femur adalah tulang terbesar dan terkuat. Oleh sebab itu, fungsi tulang paha membuat manusia dapat berjalan dan menyongkong tubuh yang sangat berat. Yang ke-27 yaitu ada patella. Tulang patella atau tempurung lutut bertugas sebagai penengah tulang kering dan tendon. Ini menjadikan fungsinya sebagai pengurai gesekan antara tekanan dari tulang kering pada tendon sekitar lutut dan membagi tekanan tersebut merata.
Yang ke-28 ada tibia. Fungsi utama dari tulang kering sebagai penyambung antara lutut dan pergelangan kaki. Yang ke-29 yaitu ada fibula. Fibula berada di tungkai bawah yang dihubungkan melalui ligamen dengan ujung tulang kering. Kedua tulang ini berfungsi untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki. Yang ke-30 ada tarsal. Tulang ini dapat menahan tubuh ketika tumit menyentuh tanah, yakni saat Anda berjalan. Pada bagian tengah tulang tarsal, terdapat tulang yang bentuknya seperti perahu yang bernama tulang navikular. Yang ke-31 ada metatarsal. Salah satu bagian penting dari tulang manusia adalah metatarsal, yang berfungsi sebagai penahan bebas utama di kaki saat berdiri atau berjalan. Ketika mengalami retak atau rapuh atau patah, tentu fungsi tersebut akan terganggu. Yang ke-32 ada phalanges atau tulang jari kaki. Jari kaki juga lengkap dengan berbagai jenis otot, seperti otot tibialis, peroneal untuk mengontrol gerakan di bagian luar pergelangan kaki, dan otot extensor untuk membantu mengangkat jari kaki dan melangkah. Yang ke-33 ada sendi fibrosa. Sendi jenis ini tidak memiliki rongga, namun memiliki jaringan fibrosa yang memperkokoh hubungan antara sendi. Ke-34 yaitu ada sendi cartilago. Sendi ini menyerupai sendi fibrosa, yaitu tidak memiliki rongga sendi. Ruang antar sendi yang terbentuk pada sendi ini berikatan dengan tulang rawan. Yang ke-35 adalah sendi sinovial. Sendi sinovial memungkinkan sejumlah jenis gerakan tubuh yang berbeda. Terdapat 6 jenis sendi sinovial yang ditemukan di berbagai titik di tubuh, terdiri dari sendi engsel, sendi kisar, sendi telur, sendi pelana, sendi peluru, sendi buah pala. Yang ke-36 yaitu ada otot polos. Sebagai penggerak bolus makanan pada saluran pencernaan, sebagai pengendali aliran darah dan tekanan darah pada sistem kardiovaskuler, sebagai pengatur aliran urin pada ginjal dan sistem berkemih. Yang ke-37 yaitu ada otot jantung. Otot jantung adalah fungsinya itu untuk memompa darah dari jantung ke organ tubuh lainnya. Saat bilik jantung memompa darah ke paru-paru atau ke seluruh tubuh, otot jantung inilah yang berperan besar dalam proses tersebut. Jika otot jantung berhenti bekerja, pada saat itulah terjadi kematian. Yang ke-38 yaitu ada otot rangka. Berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Sebagian besar otot rangka melekat pada dua tulang di sepanjang sendi. Sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain. Yang ke-39 yaitu ada otot tendon. Jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan otot ke tulang. Fungsi utama tendon adalah untuk membantu terjadinya gerakan yang mudah, bebas, efektif, dan efisien. Yang ke-40 yaitu ada fascia. Fascia adalah pemersatu dalam badan yang membuat otot yang terpisah menjadi satu kesatuan utuh. Juga membuat kita bergerak bebas. Demikian penjelasan dari bagian tulang, sendi, dan otot dari saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.